Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kita berada di Kecamatan Sidorejo bersama Mas Dandung. Ya sahabat saya, saya masih belum jadi apa-apa dan sekarang saya bisa jawab-jawab dengan beliau. Selamat siang Mas Dandung. Selamat siang. Sehat selalu Mas Dandung. Alhamdulillah sehat. Kegiatan hari ini tadi seperti biasa ya? Seperti biasa. Saya rutin keliling ke desa-desa. Rutin ya? Rutin. Daripada di kantor ya? Saya di kantor itu mulai pagi 7:30 sampai 8:30. Habis itu saya keluar ke masing-masing desa. Lihat situasi ya? Lihat situasi, nanti kembali sekitar jam 1 atau jam 2. Gitu ya? Setiap hari. Oke Mas Dandung. Duduk menjadi camat itu kan tidak kayak beli kerupuk langsung jadi. Iya. Awalnya kan pasti perjuangan. Iya. Mungkin bisa diceritakan Mas Dandung mulai awal, dan saya tahu katanya dulu jadi lurah. Iya. Saya jadi lurah tahun 2011 sampai 2016. Waktu itu di Lurah Pelausan. Kegiatan sangat banyak, sangat intens. Nah, akhirnya saya dipercaya jadi Sekcam Sidorejo sini. Iya, sampai tahun 2016 sampai tahun 2022. Itu Sekcam. 2016 22 6 tahun. 6 tahun, iya. Terus akhirnya dipercaya jadi camat. Camat mulai tahun berapa? Tahun 2022. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Mas Dandung, jadi lurah, jadi sekcam, jadi camat, semua kan itu pengorbanan untuk pemerintah. Iya. Kabupaten Magetan. Iya, iya. Mungkin yang membuat Mas Dandung itu bertahan dan sampai akhirnya Mas Dandung menjadi camat itu apa sih? Yang menjadi motivasi Mas Dandung? Yang ingin menjadi motivasi saya ingin memajukan dari masing-masing, terutama dari desa, terus dari kecamatan. Gitu ya. Terus saya pun setiap hari, jujur aja, kegiatan saya awal-awalnya tahun 2022 saya itu sangat keras, sangat kuceng banget Mas. Kalau kerja itu kuceng banget. Mereka itu sampai Pak Lurah itu sampai bingung dengan saya. Maksudnya kenceng itu kok kerjaan terus apa gayaan terus apa? Saya turun terus. Turun lapangan terus ke desa-desa. Oh. Jadi semua dinas instansi kecamatan Sidorejo dan dari Forkopimda aktif, dari KUA, KB, kalau dulu itu agak diem lah. Ini semua tak rekrut jadi satu. Mulai dari TK sampai SMA itu semua undang. Apa-apa mesti komunikasi dengan saya. Iya, semua ada kegiatan saya gitu. Saya jujur aja, diundang dimanapun saya mesti hadir. Harus hadir. Betul itu. Terus mungkin ada terobosan saya itu yang mungkin dari teman-teman itu ada yang agak gimana. Saya itu tahun 2022 2023 saya rutin Jumatan keliling desa. Oh. Jadi setiap masjid manapun saya datangi. Jujur itu. Mulai tahun 2020 jadi camat. Iya. Keliling. Keliling saya itu. Di Kecamatan Sidorejo ini. Kecamatan Sidorejo ada 10 kecamatan itu semua saya keliling. Semua masjid itu sudah saya datangi semua. Desa di sini berapa Pak? Ada 10 desa. 10 desa. Itu. Betul itu 10 desa itu saya keliling rutin, dan itu saya itu pagi datang apel. Kalau dulu jam 7 mungkin jam 8:30 saya keluar, tapi sekarang apelnya agak molor jam 7:30. Jadi setelah apel saya sebentar lagi hanya duduk sebentar, ataupun kalau ada surat-surat yang emergensi mendadak saya tanda tangani. Habis itu saya keliling ke desa. Mbah Dandung, selama menjabat camat di Sidorejo 10 desa, menurut Mbah Dandung bagaimana koordinasi antara lurah dengan kecamatan? Alhamdulillah koordinasinya, kalaupun saya katakan ada sesuatu hal, saya nelpon datang. Mesti datang. Dan kompak. Dan saya ini mengadakan Sido Ape. Sido Ape itu apa? Sido Ape apel bersama dilanjutkan rapat kerja. Itu mesti hari Selasa, tiap hari Selasa di tahun 2022. Tiap hari Selasa keliling desa itu. Ya, jadi mereka Sido Ape kan pakaian kaki. Ini seragam lengkap semua. Seragam lengkap semua. Sing nanti Pak Lurahnya nanti dengan tim dari kecamatan, terus nanti sing lapor biasanya cari. Nah itu tak tanya program-programnya desa itu apa. Terus tak tanya terus. Kalau kita mengadakan monep, biasanya yang monep itu kalau biasanya kan keuangan. Ini perangkat itu kan yang tahu kan biasanya Pak Lurah, Pak Carik, karo bendahara.
Ini kalau ini semua tak beritahu semua. Ya. Waktu sidang kerja itu apa permasalahan di situ, silakan komunikasikan. Langsung ya. Langsung. Jadi Pak Lurah arep gini, Pak Cari arep gini, enggak bisa. Kita tanya satu persatu. Soalnya saya datang Sido HP itu antara jam 8, kan apel dulu saya. Apel jam 8 langsung sampai jam 11 sampai jam 12. Programnya itu setelah saya itu koordinasi gitu, nanti ada mulai dari sekcam semua kasih tak bawa. Jadi program-programnya itu apa? Dari kasih PMD, kasih PEM, kasih Kesos, kasih Trantip, terus sekcam. Itu tak tanya semua tak beri masukan semuanya di mereka itu kalau ada masalah-masalah kan langsung menanggapi semua. Dan perangkat-perangkat itu kalau dulu itu kalau hanya bidangnya yang tahu, sekarang sudah tahu semua. Harus tahu semua. Dan sekarang perangkat Sidoarjo itu harus jam 8 harus masuk. Perangkat itu, iya. Harus masuk, iya. Pulangnya jam? Nah, pulangnya aturan jam 3:30. Mbak Dandung, di Sidoarjo ini potensi apa yang terbesar yang itu mungkin bermanfaat sekali bagi masyarakat selain pertanian? Sebenarnya di sini wisata juga bagus, Mas. Bagus, ya? Wisata bagus, cuma ini belum bisa memadai. Ini ada yang wisata untuk tingkat kecamatan atau kabupaten di Sidomulyo sama Sumber Sawit. Nah, Sidomulyo itu apa? Sidomulyo itu ada suatu lokasinya itu di Sumber. Di Sumber itu sebenarnya sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali, cuma jalannya turun itu agak curam. Itu yang jalan kaki enggak bisa. Kalau di Sumber Sawit itu kolam renang Sumber Sawit itu bagus. Itu setiap Sabtu Minggu itu laporan ke saya itu warga Kabupaten Magetan banyak yang datang ke situ. Dikelola sama Karang Taruna sama BUMDes. Oh, berarti masuk anggaran itu ya. Terus sebenarnya di Sidomulyo itu ada suatu banyak di Sidomulyo itu ada bunga mawar. Oh iya. Bunga mawar itu kemarin dilonseng Bapak Bupati tahun 2022, tapi sebelum dilonseng sudah berjalan. Iya. Itu satu Karisden Medion mesti ngambilnya di Sidomulyo. Iya. Setiap pagi jam 4 jam 5 itu mobil sudah antri di situ, tinggal ngambili langsung nanti dropping di Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan. Saking banyaknya itu. Terus kan dulu kalau biasa segini itu biasanya rutin harga sekarang 20.000. Iya. Tapi itu nanti kalau lebaran 300. Segini nih. 300 itu rebutan, Mas. Iya. Nah itu alhamdulillah di situ juga dia didukung sama 3 desa, Desa Ngetasanyar, Desa Sumber Sawit. Ya, terus di Sidomulyo juga ada batik Sidomulyo. Batik mawar. Sidomulyo sini. Iya, Sidomulyo mawar. Dan juga ada peternakan sapi perah. Di sini juga ada Sidomulyo, tapi belum bisa mengangkat untuk langsung diolah sendiri, enggak. Kita harus masih diambil ke Kediri. Oh, Kediri. Kira-kira berapa yang di Sidomulyo itu yang populasinya sapi? Sapi itu 20. 20 yang 20. Iya. Perah, ya? Itu ada lagi di Getas. Tapi sendiri-sendiri, belum bisa jadi satu. Berarti Getas ikut sini ya? Iya, Getas ikut sini. Getas Anyar itu ya? Ya. Terus di Desa Ndurenan ada wisata religi. Makam itu. Itu juga gimana? Ini pun setiap tahun dikunjungi Bapak Bupati karena di sana adalah puncaknya nanti waktu hari jadi itu di Ndurenan. Terakhir di Ndurenan. Otomatis Mbak Camat ibu. Ya itu dari full di situ. Terus malam 1 suro mesti malam ada wayangan. Ada wayangan di situ. Di situ ya. Iya. Mbak Camat koordinasi dengan teman-teman di staf-staf kecamatan bagaimana? Alhamdulillah kecamatan sudah jadi satu, tak menit jadi satu, dan desa juga tak menit jadi satu. Sudah bagus, Mas. Semuanya lintas sektor di sini semuanya sudah terkoordinasi. Sudah jadi satu. Iya, jadi satu. Dan mungkin saling menghormati. Saling menghormati. Kalau ada apa-apa memang saya tidak ingin aku dimanjakan atau digini-ginikan, enggak. Tapi saya minta koordinasi, komunikasi.
Dulu mesti komunikasi, mulai ada apa-apa mesti komunikasi dengan kami. Karena dari lurah 6 tahun. 6 tahun, iya. Sekcam 6 tahun. Sekarang camat. Camat. Berarti kan segala kegiatan yang menyangkut pemerintahan kan apa? Apa, iya, apa, betul. Arep olah piye ngerti. Jadi apapun kebetulan Mas, saya jadi camat di Sidoarjo ini kebetulan PBB nomor 1 Kabupaten Magetan. Nomor 1. Nomor 1. Yang siap selalu nomor 1. Iya. Maksudnya cepat untuk membayar. Membayar, iya. Nah, dulu pernah dikali ini pameran mana itu? Enggak tahu saya, kurang tahu saya kurang anu. Yang tahun ini nomor 1 ya? Nomor tahun 2022, 2023 itu nomor 1. Nomor 1 ya. Iya. Nah itu bagaimana caranya kok bisa sampai begitu? Ya saya memang peran sertanya pemerintah dan kecamatan itu luar biasa, akhirnya orang sadar pajak. Iya sadar pajak, memang sadar pajak. Saya kan keliling terus. Iya. Waktu saya ke desa-desa itu ada pertemuan apa, saya berikan sosialis juga. Iya. Nah kemarin tahun ini kebetulan Mas, SPT itu agak lambat lah ngasih. Nah, sebenarnya kan target akhir bulan Juni ini selesai. Terus akhirnya karena itu leh ngasih itu bulan April. Lambat sedikit ya. Ya minimal ya nanti bulan Juli. Sudah saya sanggup desa-desa masyarakat tak sanggup. Rata-rata Mbak, desa di Sidoarjo itu merupakan desa apa ya? Menengah ke atas atau menengah ke bawah? Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Jujur menengah ke bawah. Berarti mungkin satu kabupaten itu kita nomor 17. Berarti termasuk minus ya? Iya bukan kok minus Mas, kurang dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain kurang. Itu sudah tahu dari pejabat-pejabat di Magetan sudah tahu. Tapi rata-rata penduduknya petani dong? Petani, rata-rata petani. Tani, gak ada yang hanya buruh tani, penggarap gitu kan sedikit toh Mas. PNS-nya sedikit, TNI sama PNS-nya, TNI Polri-nya sana sedikit, rata-rata pedagangnya juga sangat sedikit. Jadi peran utama seorang camat itu sebenarnya apa di desa-desa atau di kelurahan camat? Iya, peran utama memberi motivasi dan memberi arahan kepada desa. Ke desa itu tidak serta-merta omongan camat dipercaya. Kita juga harus turun ngomongin sing seapi-api. Iya. Betul ini. Karena kita tahu ya, dana ADD, kecamatan itu hanya sekedar melewati itu. Kita itu hanya seperti apa? Seperti tukang pos itu loh Mas. Iya hanya nyetempel gitu, nanda tangan gitu, betul itu. Kita tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Cuma nanti itu pengawas ada masalah kecamatan tuh harus terjun itu, harus terjun itu. Nah makanya tugas Pak Camat harus benar-benar kuat ini. Iya, ya, alhamdulillah Mas. Saya turun itu memang dulu itu banyak yang enggak masuk. Akhirnya saya Sido Apik itu mereka akhirnya ya agak takut semua. Kalau hari Selasa saya Sido Apik gitu, saya tanya enggak hadir, besok saya mesti datang lagi turun. Terus tak tanya sebabnya apa, saya sampai 3 kali. Akhirnya sudah rutin masuk. Kalau di Sidoarjo ini Mbak, ulang tahunnya itu biasanya bulan apa? Kalau dulunya ulang tahun itu sekitar tanggal 12 November. Terus ini nanti karena yang benar itu dulu dari mereka dulu itu menempati tanggal 15 November. Tapi sebenarnya hari jadinya tanggal 12 November. Enggak, tanggal 15 September. Nanti saya ajukan nanti. Oh, berarti kayak pesta rakyat itu? Ya enggak pesta rakyat, ya kita hanya kecil-kecilan Mas. Kecamatan tuh dananya berapa toh Mas? Oh gitu. Iya, paling kita ngundang kepala desa. Beda dengan ulang tahun desa. Iya, ulang tahun desa, dana di desa besar. Kecamatan hanya sedikit Mas. Ulang tahun kecamatan paling kita ngumpulkan. Iya, tumpengan gitu. Kalau mungkin selamatan ada elektron lah, habis itu nyanyi-nyanyi sebentar. Tapi kita selalu kontrol loh 17 Agustus. Iya, mesti dia. SMP iya. Dan saya sering meliput di sini. Ini nanti rencana Mas, ini kan ada di utara dari kecamatan itu ada sedikit. Nanti katanya dan dari Forkopimda itu masih kurang sedikit Pak Camat untuk nanti upacaranya di lapangan sana. Di lapangan? Ada, saya bikin lapangan saya. Oh, mau bikin lapangan? Mulai tahun 2023 ini bikin lapangan, tapi ya, karena dananya kecamatan sangat sedikit ini masih kurang. Pelan-pelan ya. Tapi sampingnya Polsek ini Pak? Belakangnya Polsek. Tapi sudah ada tanah? Sudah, ini sudah jadi, cuma
kurang nguruk itu masih banyak, itu 100 serit aja katanya masih kurang, akan mumet nih ya. Nggak bikin anggaran buat PMK? Ini diajukan nanti tahun 2025. Setahun lagi. Iya, setahun lagi. Lah, maksud saya itu sebelum saya purna itu ya nanti mau dia gitu ya. Nenek tinggalan iya. Di lapangan. Ya. Tapi yang jelas bersama sehat selalu. Alhamdulillah. Gitu. Programnya itu jadikan ke teman-teman. Iya, iya. Dan juga saya memberikan inovasi pada teman-teman alhamdulillah Kecamatan Sidoarjo, meskipun dulunya saya itu banyak action jujur mawon. Kalau action itu akhirnya saya tuh repot dari Pak Lurah. Ya. Kalau action itu repot itu perkiraan dana itu katakan 20 juta. Ternyata itu lebih dari sampai 40-50 paling Pak Lurah niku mumet teng kula terus sampur. Pripun Mbah Camat akhirnya kalau ada inovasi saya itu hanya diam, Mas. Saya kasihan dari desa-desa, jujur itu kasihan. Kalau ada event gitu, mesti jujur itu. Masih desa, mesti tambel. Apalagi event yang buat PMKI. Jujur mawon gitu, aku bingung kadang-kadang tuh bingung. Saya mau malah korban. Orang itu korban. Ya benar, senang didatangi sama Pak Bupati, pejabat itu. Tapi habis itu dia ngetoknya duit itu. Jujur itu. Arep ndak seperti apa dari Pemda itu tidak mengharapkan apa-apa, tapi kalau seperti adat kita orang Jawa, Mas ya, ditamoni ini mesti nyuguh, gupuh dan lain-lain itu mesti komplit, Mas. Nah kadang-kadang itu yang menjadi masalah. Kadang-kadang kalau saya suruh bikin inovasi, sementara inovasi itu tidak memerlukan biaya, mungkin saya oke. Tapi kalau inovasinya membutuhkan ada biaya sekolah, tahan-tahan. Saya kasihan. Pak Lurah sambat saya, Pak Camat ngeten-ngeten gitu. Loh, kalaupun saya katakan arogan, ini kudu gini, saya tidak bisa begitu. Saya kasihan. Ada BKAD dong? Ada BKAD. Tapi BKAD itu pun kadang-kadang itu gimana? Nek BKAD tidak semua konsep. Sudah tak konsep ini kan BKAD mulai berjalan tahun 2023. Iya. Dan setiap tahun di sini itu ada gebiar Ramadan. Gebiar Ramadan setiap puasa. Puasa itu mulai awal puasa sampai 10 hari itu ada gebiar di sini. Itu dari anak-anak kecil, dari PAUD, TK itu mesti ada kegiatan keagamaan. Di sini, iya, di kecamatan sini. Dan alhamdulillah masyarakat itu sangat antusias, sangat senang. Dulu ada inovasi katanya gini suruh buka UMKM. Awalnya oke, banyak yang datang, tapi akhirnya desa-desa itu masing-masing ya BKAD itu ya sambat, soalnya masing-masing itu ya akhirnya ya sambat, itu ada duit. Itu yang ini. Jadi kalaupun saya dianggap tidak sesuai dengan pemerintah, mungkin saya juga tahu kalau harus punya inovasi. Nah, inovasi itu mesti memerlukan biaya. Saya itu repotnya, saya itu kasihan dari kepala desa. Mesti apapun, inovasi apapun mesti membutuhkan biaya. Dan di sini program-program itu sudah terkendali. Seperti stunting pun sekarang itu saya gandeng sama KB, sama Puskesmas, sama KUA. Jadi katakan orang mau nikah, periksa di Puskesmas, tapi harus itu nanti koordinasi dengan KB, sosialisasi masalah perkawinan. Itu jadi KB ini sekarang ada jatahnya lagi untuk memberikan sosialisasi, biar nanti itu kalau ibunya hamil setelah pranikah, rumah tangga, jangan anaknya ada sampai stunting. Mbah Dandung, harapan jenengan, cita-cita dengan terhadap Magetan. Walaupun Mbah Dandung saat ini menjadi camat, apa sih Magetan ke depan? Magetan ke depan, harapan saya itu Magetan lebih maju. Jujur saja, kalau kita dibandingkan dengan di Jawa Tengah, Mas, kita kalah. Daerah pariwisata kalah. Karena di sana itu terjunnya sangat luar biasa. Di sana jenengan tahu Tawangmangu. Tawangmangu itu kayak apa? Orang itu setiap minggu itu wis los. Nah, kalau kita tujuannya ke Sarangan, dikasihkan wisata-wisata kecil ke sini, itu tidak jalan. Ada di Poncol dibuka, itu tidak jalan juga. Larinya Sarangan. Mesti larinya Sarangan Tawangmangu. Di sana bebas,
bangunannya bagus. Kalau di sini kan hanya monoton di daerah apa itu jalur wisata itu yang Sengolangu itu kan hanya kecil itu. Itu banyak orangnya, tapi masih mungkin tidak ada 1/5-nya dari Tawangmangu, jauh Mas. Di sana ada wisata-wisata yang sangat mendukung. Dan kita wisatanya Sarangan sudah tidak bisa dikembangkan. Itu masalahnya. Nanti harapan saya dari situ itu nanti Pemda itu berinovasi piye carane ben iso kaya nurun kaya Tawangmangu. Cuma nek di Tawangmangu kan begini, Tawangmangu itu kan lahannya pribadi. Kalau di sini kan lahannya perhutani, itu perhutani dibangun rodok megah saiki wis rodok protes. Bayarnya larang ya toh. Dan di sana anunya tanahnya sendiri jadi pribadi bagus-bagus gitu. Enggak ada urusan. Itu ya. Iya, mungkin harapan juga buat teman-teman kepala desa perangkat. Nek jujur nek kepala desa sing saya ketahui di Sidoarjo ini sudah terkendali dengan saya. Apa mungkin mereka itu rodok segan, saya sering turun itu. Jujur dulu itu saya tuh sampai bingung. Loh, waktu jangan dari sektan kan jangan diem aja kan? Iya, memang diem kan. Iya, orang kedua itu Mas, kaitan saya kan administrasi di kecamatan. Kalau administrasi sudah oke, kalau di pemerintahan camat saya oke. Nah, kalau saya tidak diperintah ya saya hanya diem tuh. Nah, setelah saya itu jadi camat, inovasi ini langsung kejar terus. Dengan pikirkan iya. Yang nggak keluar. Iya, keluar semua, betul itu. Sampai awalnya itu Pak Lurah itu bingung. Pak Lurah itu bingung. Saya tuh jujur Mas, keliling itu desa itu minimal 1 hari 3 kali. 3 desa itu mesti tak kunjungi. Dan mereka tidak tahu saya mau kemana, tidak tahu. Teko gitu wes. Teko. Jadi kalau mereka saya ngomong ini tak jadwal gini, mereka kan perangkatnya sudah siap-siap, sudah hadir. Saya tuh enggak ngomong-ngomong, saya datang aja gitu. Makanya saya berpikir di saat dengan sekcam dulu pasti ada program yang luar biasa. Tapi mau dikeluarkan harus manut aturan. Manut aturan. Sekarang sudah jadi camat. Iya, sudah. Iya, tak jalankan sendiri. Iya. Gitu ya. Mbak Camat, terima kasih. Jaga kesehatan. Amin. Sukses selalu. Amin. Jaga kekompakan. Ya itu pasti. Jaga kekompakan. Lurah-lurah di Sidoarjo sudah kompak. Alhamdulillah. Tambah kompak. Kompak lagi. Betul itu. Kecamatan kompak lagi. Iya. Dan Forkopimca luar biasa nanti. Gini, betul ini. Dalam komando saya itu semuanya jadi satu. Semoga Mbak. Amin. Selalu sehat. Amin. Terima kasih. Oke, pemirsa Lawu TV dan Sahabat Siber, bincang kita dengan Mas Dandung. Semoga apa yang dicita-citakan Mas Dandung yang dulu jadi lurah, jadi sektam, dan sekarang jadi camat bisa terwujud di tahun-tahun yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.